Setelah kejadian tersebut, para polisi langsung bergerak dengan cepat dan akhirnya para penculik tersebut berhasil ditangkap. Sementara Valerie berhasil diamankan oleh para tim Phoenix. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Baik lagi nih sama Mimin yang bakal kembali membahas series tentang agen cerdik dan pintar. Pasti kalian udah nunggu-nunggu nih series tentang pembahasan seperti ini. Jadi series ini berjudul MacGyver, yang dimana bercerita tentang sekelompok agen rahasia yang dipekerjakan oleh pemerintah untuk menangani kasus-kasus tertentu. Ajaibnya, di kelompok agen rahasia tersebut terdapat seorang agen yang sangat cerdik bernama MacGyver. Agen ini bisa memanfaatkan setiap benda kecil, bahkan benda yang paling remeh yang berada di sekitarnya, untuk ia manfaatkan dalam menjalani setiap misi-misinya. Tentu series ini mengingatkan kita tentang betapa cerdiknya Michael Scofield serta Cameron Black dalam memecahkan suatu masalah. Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh tim Phoenix yang mengadakan pesta untuk merayakan hari Natal. Ketika Mac dan Jack mengurus urusannya, Bowser dan Riley sedang memanggang daging asap untuk mereka santap. Tetapi ketika Bowser mencoba untuk berfokus pada daging yang sedang ia asap, Bowser tak menyadari jika Riley tiba-tiba menghilang. Setelah menyadari bahwa Riley menghilang, Bowser langsung melaporkan hal itu pada Mac dan Jack. Di saat yang bersamaan, Thornton memanggil semua tim untuk menyelesaikan masalah baru, di mana ia baru saja mendapat informasi jika operasi rahasia Amerika baru saja mengirim sebuah surat pada negara Cina untuk mengizinkan salah satu organisasi mereka yaitu NSA untuk menyerang Cina dengan senjata cyber. Hal itu langsung diketahui oleh pemerintah Cina yang berniat melakukan balas dendam. Terlihat pihak Cina telah mengirim beberapa kapal selam yang menuju Laut Amerika. Sebenarnya, Thornton mengetahui jika NSA baru saja diretas oleh seseorang yang tak bertanggung jawab, dan Thornton telah memastikan jika surat itu palsu. Beruntung, Thornton berhasil mendapat identitas dari peretas NSA yang tak lain adalah Riley. Saat tim mendengar nama tersebut, semua orang tak percaya jika Riley lah yang melakukan hal itu. Namun Thornton menegaskan jika memang Riley lah yang melakukan hal itu. Karena sebelum ia direkrut oleh tim Phoenix, Riley pun ditangkap akibat meretas situs milik NSA. Karena tak memiliki waktu banyak, tim Phoenix ditugaskan untuk mencari tahu apa yang Riley curi dari NSA. Sebelum tim Phoenix berangkat, Bowser memberitahu beberapa informasi yang pernah ia ketahui soal Riley. Yaitu, sebulan yang lalu ia mengantar Riley untuk bertemu dengan seseorang yang dimintanya untuk merakit sebuah piranti dengan rakitan tingkat tinggi. Dan mungkin saja, Bowser berharap dengan informasi tersebut ia bisa membantu tugas Mac dan Jack. Tanpa berpikir panjang, akhirnya mereka pun pergi menuju kediaman di mana lelaki tersebut berada. Setibanya di sana mereka menemui seorang pria yang tengah duduk di hadapan komputernya. Karena tak ingin membuang waktu yang cukup lama, Mac dan Jack pun langsung bertanya kepada pria tersebut tentang keberadaan Riley. Awalnya pria itu tak mau menjawab pertanyaan mereka, tetapi ketika Mac merusak salah satu komputernya, akhirnya ia mau mengatakan jika memang sebulan yang lalu Riley mendatanginya. Ia bisa membantu karena Riley meminta dirinya untuk memasangkan pelacak pada laptop yang telah ia rakit. Setelah mendapat jawaban dan informasi, tim Phoenix langsung berangkat menuju lokasi tempat Riley berada. Ketika mereka sedang berkendara, Bowser tak sengaja melihat Riley yang sedang memberikan laptop pada seseorang yang berada di dalam mobil. Karena curiga, semua tim Phoenix dengan cepat menghampiri Riley yang sedang bertransaksi. Namun sayang, tim Phoenix kurang cepat. Pasalnya, pria yang menerima laptop dari Riley telah berhasil pergi setelah ia menerima laptop dan mengeluarkan seorang wanita. Terlihat wanita yang diturunkan oleh pria tersebut sedang berada dalam ancaman karena di lehernya terdapat kawat yang semakin mengikat. Melihat wanita tersebut kesakitan, Riley beserta tim Phoenix langsung mencoba membantunya. Yang ternyata wanita itu merupakan ibu dari Riley.
Saat Ibu Riley kesakitan, Meg mencoba memutus kawat yang melilit lehernya. Tetapi usaha Meg gagal dikarenakan kawat yang melilit dikendalikan oleh sebuah tuas. Akhirnya ia mencoba mencari cara mengambil alat yang lebih tajam, kemudian kembali mencoba memutus kawat tersebut hingga akhirnya Meg berhasil. Setelah Ibu Riley berhasil diselamatkan, mereka mencari sebuah taman. Lalu Riley diminta keterangan mengenai mengapa ia berusaha kabur. Riley menjelaskan jika hal itu ia lakukan demi menyelamatkan nyawa ibunya, karena sebuah organisasi yang bernama The Collective berusaha mengancamnya agar mau meretas NSA. The Collective menggunakan Ibu Riley sebagai ancaman jika Riley menolak pekerjaan yang mereka tawarkan. Hingga akhirnya dengan terpaksa Riley meretas situs NSA dan lalu mencuri senjata cyber mereka yang bernama Cannibal. Cannibal merupakan sebuah senjata cyber yang bisa mengontrol setiap mobil modern dan mengendalikannya dari jarak jauh. Dan mungkin saja setelah itu penggunanya bisa mengontrol benda lain dengan mudah jika mereka bisa mengganti kodenya. Mendengar penjelasan Riley, Thornton mulai mengaitkan hal itu dengan pihak Cina yang mengirimkan kapal selam untuk menyerang Laut Amerika. Ia langsung meminta tim Phoenix agar segera pergi ke Cina untuk menuntaskan masalah itu. Setibanya di Cina, Meg, Jack, dan Riley langsung pergi ke pusat militer milik Cina. Namun, karena itu merupakan pusat dari segala teknologi, tak ada jalan masuk bagi Riley untuk mencoba meretas sistem mereka. Hingga akhirnya, Meg memutuskan mencari cara lain. Ia kemudian pergi ke arah belakang gedung, mengganti kipas gedung tersebut dengan sebuah alat yang bisa menjadi sumber suara. Setelah semuanya selesai, ia menyuruh timnya untuk memasuki gedung untuk berpura-pura menjadi wisatawan. Sesampainya di sana, Meg, Jack, dan Riley langsung membuat drama dengan bertengkar. Sementara itu, penjaga keamanan yang kebingungan dengan sikap mereka tiba-tiba mendengar sebuah alarm darurat yang menjadi ancaman bagi mereka. Karena tak ingin setiap pengunjung keluar, akhirnya keamanan tersebut membawa tim Phoenix ke dalam sebuah ruangan, hingga situasi dinyatakan telah aman. Hal itu langsung dimanfaatkan oleh Meg dengan melihat-lihat isi dari gedung tersebut. Ketika mengetahui bahwa gedung tersebut merupakan pusat militer Cina, Riley meminta sebuah perangkat bernama FRID yang pegawai gedung miliki guna melacak apa yang telah The Collective lakukan dengan senjata cyber Cannibal yang mereka curi. Karena tak ingin menyakiti siapapun, Meg berusaha mencari cara lain. Ia kemudian pergi ke ruang kendali, mencari barang-barang elektronik yang sekiranya bisa berguna, dan jadilah sebuah alat menambah jarak yang bisa memperkuat sinyal. Setelah itu mereka kembali ke dalam lift, sementara Riley menarik perhatian seorang pegawai dengan cara menariknya mendekat ke dalam lift. Ketika Riley berhasil mendekatkan pegawai tersebut, Meg berhasil mengambil kunci akses milik pegawai itu. Setelah berhasil mengambil, Meg memberi Riley sinyal jika ia telah berhasil menangkap sinyal tersebut. Kemudian Riley berterima kasih pada pegawai dan menciumnya, lalu memasuki lift. Saat mereka sampai di lift tujuan, Riley tiba-tiba ditodong oleh seorang penjaga keamanan. Beruntung, Jack dengan sigap menghajar penjaga tersebut dan berhasil menyelamatkan nyawa Riley. Setelah itu, tim Phoenix dengan segera melacak GPS yang mengarahkan misil milik Cina yang hampir saja tiba di Laut Amerika. Sementara itu, Meg menelpon Thornton untuk bertanya tentang berapa waktu yang harus mereka selesaikan agar misil meledak tepat pada waktunya. Thornton menjawab, 10 menit, waktu bagi Meg untuk menghentikan misil tersebut, atau setidaknya memindahkan misil tersebut agar tak menuju ke arah Laut Amerika. Dan satu-satunya cara adalah memindahkan bumi. Kemudian Meg dengan cepat mengambil logam serta sebuah kawat besar, lalu merakitnya hingga menjadi sebuah sinyal antena. Sementara Riley berhasil menghentikan setidaknya 3 misil. Dan kini tugas Meg adalah menghentikan 1 misil yang tak bisa Riley hentikan. Setelah Meg merakit sinyal tersebut, ia meminta Riley untuk menipu misil Cina agar sistem sensor mereka error. Dan hasilnya, misil yang dikirim oleh Cina tak jadi meledak di Lautan Amerika,
berkat sinyal antena yang Mac ciptakan berhasil menipu sistem sensor misil tersebut. Akhirnya, laut Amerika berhasil terselamatkan. Baru saja mereka berhasil menyelesaikan misi, pihak militer Cina tiba-tiba mengerubungi mereka dan langsung mendeportasi seluruh anggota Phoenix. Karena berhasil menyelesaikan misi penting, akhirnya Thornton memutuskan untuk mengadakan pesta internal yang hanya dihadiri oleh tim Phoenix bersama.